Assalamualaikum adik-adik semua. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ya ketua kelasnya ya? Oke, Ira coba pimpin doanya. Mari kita bersatu dalam doa. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kakak mau kalian coba cek teman kalian di samping kiri kanan. Siapa ya yang nggak masuk pada hari ini? Ica, Ica, kenapa nggak masuk Ica? nggak tahu ibu sakit mungkin bolos kali bu. Oh, kok bolos gak boleh. Coba siapa lagi yang nggak masuk? Pipi bu, Vivi, kenapa? dia jalan-jalan mulu bu maunya. Wah, padahal udah masuk ya, udah bukan liburan ya. Masih liburan dia. Oke. Jadi yang nggak masuk karena sakit, kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa bersekolah kembali. Amin. Nah, selanjutnya kakak mau ajak kalian menyanyi lagu Apuse. Kira-kira tahu nggak lagu Apuse? Enggak. Kok nggak tahu? Lupa bu. Nah, biar nggak lupa kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya, nyanyi bareng-bareng ya. Ayo tepuk tangannya. Sekali lagi. Oke, tadi kita habis nyanyi lagu apa? Apuse kan. Sekarang kakak mau bertanya lagi. Coba sebutkan satu peraturan yang ada di sekolah. Coba siapa yang mau jawab? Ya, siapa yang mau jawab? Malu nih. Iya, Ira, apa? Peraturannya nggak boleh pakai baju sembarangan ibu. Iya betul, pakaian harus rapi. Oke, selanjutnya Vivi. Coba. Tidak boleh membuli teman ibu. Betul, tidak boleh membuli ya. Nah, jadi itu semua adalah peraturan yang ada di sekolah. Nah, karena kakak tadi bertanya tentang peraturan, maka pada hari ini kakak akan belajar, kalian akan belajar tentang peraturan. Nah, tujuan pembelajarannya adalah supaya kalian atau siswa dapat menyadari pentingnya menaati sebuah peraturan
Dan siswa juga dapat memahami apabila jika kalian tidak mengikuti peraturan tersebut, konsekuensinya itu apa gitu. Nah, selanjutnya coba kakak mau perhatikan suara atau bunyi berikut ini. Mohon perhatian, bel tanda masuk sudah berbunyi. Peserta didik agar masuk kelas dengan tertib. Bapak Ibu guru akan segera masuk kelas. Selamat belajar, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, sudah dengar kan tadi? Kira-kira itu tadi suara apa ya? Bel masuk, Bu. Bel masuk ya, pintar, benar. Kakak mau tanya lagi, kalau suara bel musik tadi ada di hari Senin, apa yang kalian akan lakukan? Coba. Masuk kelas, Ibu. Oke, selain masuk kelas apa lagi? Biasanya di hari Senin kalian ngapain? Bicara, Bu. Upacara. Nah, berarti kalian berbaris dan iya, jadi ketika pada di hari Senin kalian mendengarkan bunyi bel kayak tadi, kalian pastinya akan berlari ke lapangan, berbaris dan mengikuti upacara. Nah, berarti itulah yang disebut sama peraturan. Oke, sekarang kakak juga punya poster. Kalian lihat. Coba ini namanya poster apa ya? Poster peraturan, Bu. Iya. Oke. Jadi di depan kalian ini adalah poster peraturan kelas 4. Ya, ada di kelas 4. Coba Ibu minta Ira bacakan yang ini, Ira. Yang ini. Gak kelihatan. Oke. Nih. Datanglah tepat waktu setiap pagi ke kelas dan setelah istirahat. Iya. Coba Rahma. Kelihatan Rahma? Bacakan yang ini. Tertib, memakai seragam dan menjaga ketertiban selama pelajaran. Iya. Coba Angel baca yang ini. Iya, begitu Angel. Dilarang memakai handphone selama pelajaran berlangsung. Iya, jadi ini adalah poster terkait peraturan yang ada di kelas. Kakak tanya lagi, apa sih yang disebut sama peraturan itu? Belum ada yang tahu ya? Oke. Jadi peraturan adalah ketentuan yang dibuat untuk mengatur perbuatan atau perilaku kita. Nah, biasanya peraturan ini ada dua jenis adik-adik. Yang pertama ada peraturan tertulis dan yang kedua tidak tertulis. Kalau pada di lingkungan sekolah, peraturan tertulisnya apakah? Nih, ini adalah salah satu contoh peraturan tertulis yang ada di kelas. Nah, lalu kalau contoh tidak tertulisnya seperti apa? Contohnya adalah kalian memberi salam kepada guru, mengantri saat memasuki kelas atau lagi jajan di kantin. Terus yang ketiga, tidak berbicara kasar di kelas. Nah, itu salah satu peraturan tidak tertulis. Nah, apabila dari peraturan tertulis ini kalian melanggar, maka kalian akan dikenakan sanksi atau hukuman. Kalau peraturan tidak tertulis, maka itu akan menunjukkan sikap kalian kurang menghargai orang lain. Maka akibatnya adalah orang-orang atau teman-teman akan nggak menyukai kalian gitu, tidak disukai oleh teman-teman gitu. Nah, karena tadi ngebahas tentang peraturan yang ada di sekolah atau di kelas, selanjutnya mau ngebahas peraturan yang ada di keluarga.
ini ya untuk PowerPoint-nya. Oke, peraturan yang ada di rumah. Kakak mau tanya lagi. Siapa di sini yang kalau di rumah suka membersihkan rumah tanpa disuruh sama orang tua? Saya Bu. Ya, Ira pinter ya. Siapa lagi? Kira bohong. Ira bohong. Enggak ya. Terus, oh Angel juga. Ih, pinter. Masya Allah. Oke, terus kakak mau tanya lagi. Kenapa ketika kita mau pergi ke sekolah, pergi bermain, harus berpamitan sama orang tua seperti yang ada di gambar ini? Kenapa kira-kira? Biar didoain Bu. Iya. Biar selamat. Iya. Nah, pada pinter-pinter ya adik-adik kakak ini. Jadi kalian itu sudah memberikan contoh terhadap peraturan yang ada di rumah atau di keluarga. Biasanya adik-adik, peraturan yang ada di keluarga atau di rumah ini bersifat tidak tertulis dan harus dilakukan oleh semua keluarga. Dan peraturan tidak tertulis yang ada di lingkungan rumah ini disepakati dan atau disetujui sama semua anggota keluarga kalian. Begitu. Oke. Karena tadi udah ngebahas tentang keluarga, selanjutnya kita ngebahas peraturan lingkungan. Tapi kakak perhatiin, kok pada tidur ya? Pada gak nyimak nih. Kalian bosen ya dengan pelajaran kakak ya? Oke, karena kalian bosen, coba kita ada ice breaking dari kakak. Tolong disimak videonya, habis itu kita praktik bareng-bareng, oke? Tidak. Oke, Angel. Gak boleh begitu, Angel. Yuk bangun semua, bangun. Kita bergerak bersama. Kanan, 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 kanan. Kiri, 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 kiri. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Putar, jongkok, melompat. Boleh. Maju, 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 maju. mundur, 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 Mundur. Ke depan, ke belakang. Depan, ke belakang. Jongkok. Boleh. Lagi. Kita sekali lagi ya. Semua kita bergerak bersama. Ya, sekali lagi. Kanan, 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 kanan. Kiri, 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 kiri. Ke kanan, ke kiri. Ke kanan, ke kiri. Putar, jongkok, dan melompat. Boleh. maju, 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 maju. Mundur, 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 mundur. Ke depan, ke belakang. Depan, ke belakang. Jongkok, melompat. Boleh. Iya. Tepuk tangannya. Iya, sudah panas kan badannya? Sudah mulai semangat lagi? Iya, sudah ya. Oke. Selanjutnya kita ngebahas peraturan yang ada di lingkungan. Kakak mau tanya, siapa di sini yang kalau ketemu tetangga suka saling menyapa? Iya, dan kenapa? Apa akibatnya? Apa akibatnya bagi lingkungan ketika peraturan buang sampah itu tidak kalian lakukan? Banjir, ya betul. Nah, jadi karena kalian sudah menjawab semua dengan betul,
berarti kalian itu sudah menerapkan yang namanya peraturan tidak tertulis yang ada di lingkungan. Nah, untuk peraturan tertulisnya seperti apa, Kak? Peraturan tertulis yang ada di lingkungan contohnya adalah ketika kalian bertamu lebih dari 1 kali 24 jam atau lebih dari sehari, wajib melaporkan ke Pak RT. Dan ketika kalian nanti nih di umur 17 tahun, itu kalian sudah wajib memiliki yang namanya KTP atau kartu tanda penduduk. Oke. Nah, di peraturan tertulis di lingkungan itu bersifat umum dan berlaku untuk semua orang. Dan peraturan tertulis ini juga dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga tingkat desa. Jadi, apabila kalian melanggar peraturan tertulis yang ada di lingkungan, maka kalian akan dikenakan sanksi, denda, bahkan sampai hukuman penjara atau kurungan. Nah, biasanya pada sanksi hukuman kurungan atau penjara itu akan diproses melalui pengadilan. Jadi orang yang melanggar peraturan tersebut akan dimintai keterangan atau penjelasan oleh pengadilan. Nah, di tempat pengadilan inilah di mana orang tersebut ditentukan bersalah atau tidak. Gitu. Oke deh. Nah, sudah selesai pada materi kita hari ini. Tapi sebelum itu kakak mau membentuk sebuah kelompok. Jadi kalian buat kelompok. Satu kelompoknya itu ada 3 orang. Ya. Dan ya udah, kalian bikin dulu ya kelompoknya ya. Oke, sudah semua dibikin kelompoknya? Sudah. Oke. Kakak akan membagikan LKPD ini ke kalian dan kemudian kalian kerjakan, diskusikan dengan kelompok kalian tanpa bersuara ya. Jadi jangan berisik. Oke? Oke. Sudah selesai semua mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, coba kumpulkan. Oke, sekarang Ibu akan panggil perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan ya. Coba di sini. Oke, ada kelompoknya Ira, maju. Oke, coba Ira di sini. Oke, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompoknya dengan baik. Jadi sekarang sudah ada di tahap kesimpulan. Siapa di sini yang mau memberikan kesimpulan? Ayo. Bu, tapi di sini aja ya, Bu. Ya boleh. Apa kesimpulannya, Ira? Kesimpulannya gini bukan, Bu. Karena semua orang punya peraturan di tempatnya masing-masing. Betul. Kita sebagai anak yang baik harus mematuhi peraturan tersebut. Apabila kita tidak mematuhi, kita dihukum, Bu. Betul. Iya. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini adalah peraturan adalah ketentuan yang dibuat untuk mengatur perbuatan atau perilaku kita. Nah, peraturan ini juga ada 2 jenis, peraturan tertulis dan tidak tertulis. Contohnya tadi sudah Ibu sebutkan ya, dari yang di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarga atau rumah. Oke, selanjutnya Ibu mau kasih kalian PR. Coba dicatat ya. Oke, nomor 1, apa itu peraturan? Sudah, Bu. Yang
Yang kedua, apa saja peraturan yang ada di rumahmu? Sudah Bu. Yang ketiga, apa saja peraturan yang kalian temui di lingkungan rumah kalian? Yang ada di lingkungan? Sudah Bu. Sudah, oke. Selanjutnya yang keempat, apa dampaknya jika kita tidak mematuhi atau melanggar peraturan di lingkungan? Sudah Bu. Oke, terus yang terakhir nomor 5, sebutkan apa saja peraturan tidak tertulis yang ada di sekolah. Sudah Bu. Oke, sudah semua ditulis? Sudah. Ya, jadi itu nanti dikumpulkan minggu depan sama ibu. Nanti ibu akan cek ya. Oke, kalau kayak gitu, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas pada hari ini. Kira, silakan. Berdoa pulang. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa.